Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin perkenalkan diri, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi. Eh, Perkenalkan, saya Dudi dari tim program Lembaga Amil Zakat Nasional atau Lasnas Abu Yatama Indonesia, yang kami berpusat kantor kami di Pasteur, Bandung, dan hari ini Allah izinkan memiliki 87 cabang, dan Alhamdulillah di tahun kemarin 2023 kita meluaskan kebermanfaatan sampai ke bumi Syam, eh, Gaza, Palestina. Dan insya Allah di tahun ini, tahun 2024, kita akan eh, melaunching ya, atau menjalankan satu program yang sebelumnya kita belum pernah jalankan ini. Sebelumnya kita menjalankan program yang serupa, yaitu orang tua asuh untuk anak-anak yatim. Dan sekarang Allah izinkan, insya Allah bisa naik kelas ya, scale up orang tua asuh yang biasanya kita memberikan untuk anak-anak yatim di negeri kita di Indonesia. Di tahun ini, insya Allah orang tua asuh untuk anak-anak yatim yang ada di Palestina. Tampilannya belum terslide, soalnya saya ulangi dulu, keluarin dulu. Bentar. Ya. Oke. Izin saya share ulang ya. Sudahkah? Untuk sekarang sudah terlihat? Mohon dibantu dijawab di chat. Sudah slide show PPT-nya yang sedang standby. Belum terus slideshow itu. Ya. Bentar. Oke. Ya. Apa ya, para bunda sekalian, ada sedikit kendala. Ya, saya izin share ulang ya. Masih sama kan? Belum Ya, terselesai. masih loading ya. Perlu di close dulu. Screen is pause kalau di sini. Sinyalnya mungkin ya. Masih sama ya. Iya, masih sama kayak tadi. Ya, artinya Di slide slot dulu baru di share. Oke. Terima kasih Bunda Pina di sini. kasih tempat ikut buat Kapan, kapan ya para bundanya jadi menunggu nih.
Izin Pak Budi disiapkan dulu saya slide-nya. Saya kembalikan dulu ke Pak Budi, moderator. Iya baik, apa ya Bunda ya, ini kita sedang siapkan dulu untuk slideshow-nya ya, karena masih belum tampil untuk slideshow-nya. Mungkin ya Bunda sambil kita menunggu dari studi, ya kita coba untuk corek lagi ya sahabat-sahabat kita yang memang sudah bergabung ataupun yang ingin tahu informasi lebih jauh ya, walaupun masih belum bergabung di program ini, itu boleh ya silakan ini di share saja untuk link Zoom-nya ya. Boleh Ibu ayah Bunda semuanya ya, kita share ke sahabat-sahabat kita, keluarga kita ya, untuk bisa ikut penjelasan terkait program Bunda Yatim Gaza ataupun orang tua asuh Yatim Gaza ya. Seperti kami sampaikan tadi di awal bahwa kami lembaga amil zakat nasional yang memang sudah mendapatkan rekomendasi ataupun izin operasional dari Kementerian Agama dan juga dari Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional, dan sudah ada rekomendasi dari MUI juga ya, bahwa ya kami lembaga amil zakat yang sudah resmi untuk bisa mengelola dana zakat, infak, sedekah ya, dan juga wakaf dari umat muslim semuanya. Kami memiliki cabang di seluruh Indonesia itu sebanyak 87 cabang ya, seperti itu. Dan di semua hampir di 26 provinsi gitu, seperti itu. Dan untuk program utama kami adalah di The Yatim Village. Jadi itu merupakan kawasan hunian bagi anak-anak yatim. Itu di lingkungan masyarakat gitu. Bukan seperti panti biasa ya, karena mereka dididik di sana gitu ya, baik secara formal maupun informalnya, baik disekolahkan gitu ya. Kemudian juga ada kegiatan terkait dengan ketauhidan ya, agama, kemudian penghafal Quran juga gitu ya. Itu lokasinya ada di Bogor gitu ya. Yang kurang lebih ada 200 anak yatim dan juga bunda tangguh ya kami sebutnya, atau bunda yatimnya. Itu kami juga ada yang di sana ya. Jadi diikutkan di Yatim Village juga. Gitu. Karena anak-anak yatim di sana itu memang beragam, usianya dari usia balita ya, di bawah 5 tahun, sampai dengan ada yang sudah SMA dan juga ada yang kita kuliahkan, gitu ya. Dan tujuannya ketika mereka sudah lulus dari kuliah ataupun lulus sekolah ya, mereka sudah memiliki kemampuan untuk bisa hidup mandiri ya. Juga mereka menjadi anak-anak yang bertakwa dan juga berkarya ya untuk masyarakat kemudian hari. Nah, alhamdulillah sudah muncul ya untuk slide-nya ya. Udah ya Pak Budi ya. Ya apa ya Pak Bunda nih. Silakan Ustaz Rudi dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Budi. Mohon maaf para bunda sekalian. Izin saya melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk program Bunda Yatim untuk Gaza ini, insya Allah kita akan mulai di awal tahun ini, Januari 2024, dan insya Allah kita akan sama-sama ya berikhtiar, berkomitmen memberikan kebutuhan anak-anak yatim yang ada di Gaza selama 1 tahun ke depan ini, Januari sampai Desember 2024. Nah, lalu kira-kira apa aja sih keutamaan ketika kita memuliakan anak-anak yatim? Ditambah di sini adalah anak-anak yatim yang memang bukan anak yatim yang biasa mungkin ya. Anak yatim saja sudah Allah muliakan gitu. Anak yatim saja adalah orang-orang yang memang Allah pilih untuk Allah
tinggikan derajatnya. Makanya kenapa ketika dalam satu hadis, ketika orang yang memuliakan anak yatim di dunia, maka Allah akan berikan dia kemuliaan, yaitu bisa bertetangga dengan Rasulullah, dan Rasulullah mengisyaratkan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Bahkan sampai sedekat itu gitu, jari tengah dan jari telunjuk. Dan bersyukurnya kita hari ini Allah hadirkan, pertemukan, Allah yang mempertemukan kita di Zoom ini, bukan karena sekedar kemampuan kita, tapi karena memang Allah yang mau, Allah yang ridhoi kita bisa berkumpul di sini, bukan hanya memuliakan anak yatim saja, tapi juga anak yatim yang satu wilayah itu, satu lokasi itu adalah lokasi yang Allah betul-betul berkahi, lokasi yang betul-betul Allah berikan limpahan rahmatnya. Karena parameter imannya umat Islam di seluruh dunia adalah imannya orang-orang atau umat muslim yang ada di bumi Syam. Ketika imannya umat muslim yang ada di bumi Syam baik, maka baiklah seluruh umat muslim yang ada di dunia. Sebaliknya, ketika iman umat Islam yang ada di bumi Syam itu tidak baik, maka tidak baik juga seluruh iman umat muslim yang ada di dunia. Dan hari ini kita bisa melihat bagaimana kondisi umat muslim yang ada di bumi Syam, khususnya di Palestina, selama kita sebagai umat muslim belum bisa bebas sujud bersolat di sana di Al-Quds, maka selama itu juga iman kami, iman kita, iman semua umat muslim yang di sana masih dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Maka bersyukurnya justru kita akan sangat berterima kasih kepada seluruh umat muslim, anak-anak yatim, para bunda-bunda di sana, mujahid-mujahid di sana, khususnya yang ada di Gaza itu kurang lebih ada 2 juta umat muslim yang ada di sana. Kenapa kita harus berterima kasih? Karena di sana adalah kiblat pertamanya umat Islam. Di Al-Quds lah tempat di mana para nabi dilahirkan. Bahkan tidak 1, 2, tapi banyak sekali para nabi di sana. Di sanalah tempat yang Allah berkahi sampai nanti yaumul akhir kelak. Kita berterima kasih kenapa? Karena 2 juta umat muslim yang ada di Gaza, 2 juta umat muslim yang ada di Palestina, khususnya daerah Gaza, adalah menjadi garda-garda terdepan untuk menjaga tanah suci kita, untuk menjaga kiblat pertamanya umat muslim yang ada di seluruh dunia. Maka setidaknya ada 3 dari sekian banyak keutamaan kita memuliakan anak yatim. Bismillah. Yang pertama adalah tadi sudah disampaikan di awal, insya Allah menjadi lebih dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Dan tadi dalam satu hadis dijelaskan, bahkan dekatnya itu ibarat dekatnya jari telunjuk dan jari tengah, sedekat itu, insya Allah. Karena kita menyadari para bunda sekalian, kita tidak hidup di zaman Nabi. Kita bukan generasi yang hidup bersamaan waktunya, masanya dengan Nabi kita, Nabi terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun juga bukan keluarga Nabi, kita bukan garis keturunan kita mungkin sebagian besar dari kita tidak langsung menjadi garis keturunan Nabi. Maka kita berikhtiar, kita minta sama Allah, kita merayu pada Allah, ya Allah, kita sudah mengakui kita bukan sahabatnya Nabi, keluarganya Nabi, maka kita juga ingin mendapatkan kemuliaan, kita ingin dekat dengan Nabi kita Rasulullah SAW dengan cara-cara lain. Maka inilah salah satu cara, kalau kami kadang menyebutnya adalah shortcutnya ya, cara cepatnya, biar kita insya Allah yang ada di sini semua ketika memuliakan anak-anak yatim, maka ganjarannya sangat luar biasa, yaitu bisa hidup bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Sudah anak yatim dan plus anak yatimnya juga plus gitu ya, anak yatim yang memang hidup di tanah yang Allah berkahi, Gaza Palestina. Dan yang kedua, mendapat pahala berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa 2 juta umat muslim yang hari ini berjuang mempertahankan tanah airnya, mempertahankan kiblat pertama kita di Al-Quds Palestina, adalah mereka yang garda terdepan menjaga kemuliaan kemuliaan tanah air, kemuliaan kiblat pertama umat muslim yang ada di Palestina. Maka ketika kita menjadi perantara, karena dalam
sedekah itu ada 3 momentum, para bunda sekalian. Yang pertama adalah momentum kita menjadi pemberinya. Ketika Allah memberikan rezeki berlebih pada kita, maka kita menjadi pemberinya, atau donatur, atau juga muzaki kalau yang dikeluarkan adalah dana zakat. Yang kedua adalah penerimanya. Dalam hal ini penerimanya adalah penerima manfaat anak-anak yatim yang ada di Gaza, Palestina. Dan yang ketiga, di antara pemberi dan penerima ada perantaranya. Dalam hal ini kami LAS Abu Yatama Indonesia menjadi perantara rezeki yang dititipkan oleh para bunda sekalian untuk bisa sampai kepada anak-anak yatim. Maka ketika kita Allah izinkan bisa menjadi 2 peran ini, menjadi peran pertama adalah pemberi dan peran ketiga adalah perantara, maka dalam satu hadis dijelaskan ketika kita menjadi perantara kebaikan orang lain melakukan amal solih, kita akan mendapatkan pahala itu sebagaimana orang itu mendapatkan pahala ketika melakukan amal solih itu, dan tidak dikurangi sedikit pun. Maka ketika kita memberikan uang saku, kita memberikan dana yang dipakai nantinya untuk anak-anak di sana makan, dan makanan itu menjadi darahnya anak-anak yatim, para penghafal Quran di bumi Syam, Palestina. Dan selama mereka menghafal Quran, selama mereka belajar, selama nanti mereka tumbuh besar, dan ketika sudah besar mereka menjadi pejuang-pejuang selanjutnya yang melanjutkan generasi-generasi saat ini, melanjutkan ayahnya, melanjutkan kakeknya. Maka selama itu juga mereka berjuang, selama hurufnya dibaca, seberapa banyak ayat Quran yang dibaca, selama itu juga insya Allah pahalanya akan mengalir kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang ketiga, menjadi bagian dari keluarga anak yang dilahirkan di bumi keberkahan penghafal Al-Quran. Ini sudah jelas ketika kita berkomitmen menjadi orang tua asuh anak yatim, dan anak yatim kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang Allah izinkan hidup dengan satu orang tua saja. Kalau saya mengibaratkannya, satu orang anak itu ibaratnya punya 2 sayap. Sayap yang kanan itu adalah sayap ayahnya, sebagai ayahnya yang melengkapi dia, dan yang sayap kirinya adalah ibunya. Maka ketika dia menjadi posisi anak yatim, satu sayapnya patah, satu sayapnya sudah tiada, maka tinggal bersisa satu sayapnya lagi, yaitu sayap yang kiri. Ketika kita berkomitmen menjadi orang tua asuh anak yatim yang ada di Palestina, maka komitmen kita adalah melengkapi, mengutuhkan hidup anak-anak yatim yang ada di bumi Palestina. Kita menjadi satu sayapnya lagi, kita ukir kembali, kita rajut kembali, kita bangun kembali sayap itu agar anak-anak yatim itu menjadi utuh sebagaimana anak-anak lainnya yang memiliki orang tua yang lengkap. Karena perlu diketahui ayah bunda sekalian, berapa banyak anak yatim, berapa banyak anak-anak yang sebelum terjadinya agresi di awal Oktober, atau yang biasa disebut saat ini adalah Taufan Al-Aqsa, berapa banyak anak-anak yang sebelum terjadinya Taufan Al-Aqsa ini mereka punya orang tua yang lengkap, tapi setelah terjadinya agresi, tapi setelah Yahudi laknatullah menyerang umat muslim di Palestina, berapa banyak anak-anak yatim, anak-anak yang menjadi yatim, anak-anak yang menjadi piatu, bahkan keduanya sudah tiada, menjadi anak yang yatim piatu. Padahal sebelum terjadinya agresi ini, sebelum puluhan tahun yang lalu Yahudi Zionis laknatullah menyerang umat muslim di Palestina, mereka masih punya orang tua yang lengkap. Bahkan dari data terkini 20.000 umat muslim yang syahid dalam 4 bulan ini agresi Taufan Al-Aqsa ini, sebagiannya atau 40%-nya adalah anak-anak dan perempuan-perempuan renta gitu. Maka kurang lebih ada 6.000 sampai 7.000 anak yatim yang syahid dalam agresi selama 3 sampai 4 bulan ke belakang ini. Maka bismillah, ini kurang lebihnya ada 3, sangat banyak sekali para bunda sekalian, bisa dicari referensi-referensi yang lain, tapi setidaknya kami merangkum 3 keistimewaan program ketika ya bunda, para bunda sekalian berkomitmen menjadi orang tua asuh anak-anak yatim di Palestina, atau kami sebut programnya adalah BYG, Bunda Yatim Gaza.
Apa itu BYG? BYG adalah program orang tua asuh yatim Gaza Palestina dengan memberikan support uang secara rutin setiap bulannya sebesar 850.000 per anak yatimnya. Periode program ini yaitu selama 1 tahun dan sektor penyalurannya setidaknya ada 4 sektor. Yang pertama adalah program kesehatannya, yang kedua adalah program pembinaan atau pendidikan, ketiga adalah program asah bakat, dan keempat adalah program basic atau pangan. Nah, kenapa hanya 850.000 gitu ya? Secara logika mungkin kebutuhan anak-anak di Indonesia saja bisa jadi lebih dari ini gitu ya. Kita juga menyadari gitu bahwa kebutuhan satu anak yatim itu sebetulnya bisa jadi sangat lebih daripada paket yang kita berikan kepada para bunda sekalian 850.000 ini. Maka itu kita membagi sektor ini ke dalam 4 bagian. Jadi perlu diketahui para bunda sekalian, ketika nanti kita salurkan di setiap bulan gitu ya. Contoh dalam bulan Januari anak yang A kita berikan dana dari orang tua asuhnya. Nanti orang tua asuh akan diberikan biodata anak yang mana yang selama 1 tahun akan diberikan kebutuhannya. Maka ini hanya akan dipilih bisa jadi 1 sektor atau 2 sektor saja, 1 item atau 2 item saja. Ketika contoh anak-anak itu dalam kondisi tidak sehat atau tidak baik-baik saja, kondisi kesehatannya sedang menurun, maka dana yang diberikan kepada Las Abul Yatama dan kita salurkan kepada anak-anak yatim itu kita fokuskan di bulan Januari kepada anak yang A tadi yang sedang sakit untuk sektor kesehatannya. Masih ada lebihnya sedikit-sedikit baru kita berikan kepada program basic atau pangan. Ketika anak itu sedang sehat, maka kita berikan program basicnya atau pangannya, juga pembinaan atau pendidikannya. Kenapa? Karena memang kebutuhan satu anak yatim secara faktanya, realitanya di dalam lapangan itu lebih daripada 850.000 per yatim. Jadi lagi dalam hal ini kita memberikan setiap bulannya itu tidak langsung 4 sektor, 4 program ini, tapi kita melihat prioritas kebutuhan apa daripada anak yatim itu dalam 1 bulan tersebut. Ya, nanti jika kurang jelas disiapkan pertanyaannya nanti di sesi akhir kita akan sharing ya, tanya jawab gitu. Izin saya melanjutkan dulu slide-nya. Ini portofolio yang sudah dilakukan. Kami dalam program BYG ini, Bunda Yatim Gaza, bekerja sama juga dengan lembaga yang bernama Adara Relief Internasional. Secara Las Abul Yatama Indonesia, kami baru memulai di 2024. Untuk lembaga Adara ini sendiri, Adara Relief Internasional, alhamdulillah sudah memulai dari tahun 2021. 2021 sampai 2022 dan 2023. Telah memberikan bantuan terhadap 763 yatim. Jadi di tahun pertamanya program ini dimulai bisa mengcover kebutuhan 763 yatim. Seiring berjalannya waktu semakin bertambah sampai di 2023 kurang lebih ada 2.000 anak yatim lebih ya. 2.000 anak yatim lebih yang menjadi konsen lembaga yang kami kerjasama dengan lembaga tersebut yaitu Adara yang dibina dan diberikan kebutuhan berkomitmen secara rutin setiap bulannya selama 1 tahun. Insya Allah dengan kekuatan Las Abul Yatama yang dibantu oleh para jamaah-jamaah yang ada di Umami Bubi ini, semoga bahkan bisa lebih dari 2.000 anak yatim karena ini juga didukung banyak juga lembaga-lembaga lain yang sama-sama bersinergi karena kita nggak bisa sendiri untuk membantu anak-anak yatim yang ada di sana. Kita butuh support, dukungan mitra-mitra yang bisa sama-sama, yang punya visi yang sama, yang punya cita-cita yang sama untuk sama-sama memperhatikan, memuliakan anak-anak yatim dan perempuan-perempuan yang ada di Gaza, Palestina. Untuk wilayah titik penyebarannya, kita difokuskan di Gaza, karena yang saat ini ayah bunda sekalian mungkin tahu ya, peta yang ada nih, saya coba di kursor ya, ini ditunjukkan bahwa peta Palestina di tahun 1957 itu adalah masih utuh yang berwarna hijau ini.
di Palestina itu utuh ya, yang saat ini diakui, diklaim oleh penjajah Zionis Yahudi laknatullah menjadi wilayah mereka. Maka jangan sampai kita berucap negara Israel, karena sampai hari ini kita tidak mengakui bahwa adanya negara Israel. Mereka hanya penjajah, dan pada sejarahnya dimanapun sejarah ada bahwa penjajah akan kembali lagi, akan pergi kembali mengangkat kaki dari tanah jajahan. Insya Allah ini tetap menjadi wilayah Palestina, dan sampai hari ini wilayah Palestina hanya kurang lebih 15% dari tadi tahun 1957 tadi 1949 itu hanya kurang lebih 15%. Dan 15% itu hanya dibagi di 2 titik, yaitu Gaza Strip nih yang warna merah, kotak merah, dan West Bank. Itu saat ini wilayah Gaza, wilayah Palestina yang ada diakui hanya ada 2, Gaza dan West Bank. Dari 2 wilayah ini, untuk program Bunda Yatim Gaza ini, kenapa kita namakan BYG, difokuskan kita untuk wilayah Gaza. Dan di Gaza ini, sebagaimana di Indonesia, kalau provinsi itu ada kota-kotanya, ada kabupaten gitu ya, maka nanti kita pun akan membagi ke beberapa titik atau beberapa kecamatan gitu ya mungkin ya, karena Gaza itu kota, maka kita bagikan beberapa titik, diantaranya namanya Khan Yunis, lalu Gaza City, Deir Balah, Gaza Utara, dan Rafah. Nah, Rafah ini yang kita lihat di bawah ya, kita coba mulai dari Rafah. Rafah ini adalah satu pintu masuk yang paling bisa dimasuki oleh negara-negara lainnya ketika mau memberikan bantuan internasional. Di Rafah ini perbatasan langsung dengan Mesir ya. Di Rafah kurang lebih 86 anak, Khan Yunis 158 anak, middle area yaitu 130 anak, pusat Gazanya 359 anak, dan Gaza Utara atau anak Gaza 256 anak. Jadi nanti insya Allah selain biodata anaknya itu akan ada juga keterangan di mana anak tersebut hari ini bermukim. Anak-anak asuhnya, anak-anak asuh para bunda sekalian, nanti akan dijelaskan anak ini tinggal di manakah, yang Khan Yunis, Gaza City, Deir Balah, atau Gaza Utara atau Rafah gitu ya. Ini jadi satu wilayah Gaza, dan di Gaza ini cukup padat. Tadi disampaikan di awal bahwa ada 2 juta umat muslim yang ada di Gaza, yang mana mereka sampai nanti akhir hayatnya, sampai mereka wafat dan syahid, berjanji tidak akan meninggalkan Gaza. Karena yang diinginkan oleh penjajah Zionis Israel laknatullah, mereka ingin semua umat muslim yang ada di Gaza ini keluar, mengangkat kaki dan pergi dari wilayah Gaza. Karena ketika Gaza sudah ditaklukkan oleh mereka, maka sangat mungkin West Bank juga akan ditaklukkan, karena pusat perjuangan yang ada di Palestina yaitu ada di Gaza. Pasukan-pasukan Hamas sebagian besarnya adalah bermarkasnya di Gaza. Karena ini wilayah nggak besar gitu ya. Ini wilayah nggak besar, wilayah tidak besar, tapi semangat iman dan ketakwaan mereka lah yang betul-betul besar sampai berjanji tidak akan meninggalkan wilayah Gaza. Maka hari ini tugas kita adalah bagaimana mensupport perjuangan mereka dengan memberikan dana, rezeki lebih kita untuk mereka tetap bisa berjuang mempertahankan tanah air Gaza sampai insya Allah Allah berikan kemenangan untuk umat muslim di Palestina. Amin amin ya rabbal alamin. Gaza saat ini anak asuh yatim yang tadi yang telah dibina kurang lebih ada 2.000 anak yatim selama 3 tahun kemarin. 5 diantaranya telah syahid dan lainnya berada di kamp pengungsian di Gaza. Nah ini tidak ada yang tahu ya ayah bunda sekalian ya, para bunda, kapankah anak-anak tetap bisa bertahan. Pertanyaannya bagaimana saya berkomitmen 1 tahun tapi dalam perjalanannya Allah takdirkan syahid. Maka jangan khawatir ayah bunda sekalian, setidaknya sebelum beliau syahid, sebelum anak itu syahid, kita sudah membantu, dan insya Allah nanti akan dialihkan kepada anak yatim yang lainnya seperti itu. Ketika syahid di pertengahan tahun atau bahkan di akhir tahun tinggal beberapa bulan lagi, maka bersyukurnya kita sudah memberikan bekal untuk dia nanti melanjutkan perjalanannya bertemu sama Allah. Bahwa insya Allah hakul yakin
bukan seberapa banyak yang kita bantu sebetulnya. Karena memang sangat banyak sekali kebutuhan mereka. Bukan seberapa banyak, bukan apa yang kita kasih, tapi di mana kita berpihak, Bunda sekalian. Maka ketika kita memberikan bantuan kepada mereka, setidaknya nanti anak-anak yatim di sana akan bersaksi ketika dihadapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka bersaksi bahwa mereka pernah dibantu oleh orang tua asuh. Mereka pernah dibantu, bahkan sampai nanti ingat namanya gitu. Karena kita akan laporkan bahwa anak A dibantu oleh orang tua asuh ini, kalau satu anak dibantu oleh beberapa orang tua asuh akan kita sampaikan juga ada beberapa orang tua asuh, nama-namanya siapa aja. Dan aku yakin di setiap doanya, setiap mereka sholat juga mendoakan, dan nanti ketika yaumul akhir kelak mereka juga akan bersaksi bahwa mereka pernah dibantu oleh kita, walaupun hanya bantu mungkin 1 tahun, 2 tahun, bahkan mungkin hanya beberapa bulan karena Allah takdirkan syahid di pertengahannya. Mungkin sedikit cerita, ada satu cerita yang mungkin sudah fenomenal ya, para bunda sekalian mungkin sudah menceritakan juga kepada anak-anaknya, cerita bagaimana keberpihakannya burung pipit dan juga cicak ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah berikan satu fase episode kehidupannya, dia dibakar oleh Raja Namrud gitu ya. Ketika dibakar itu ada 2 burung yang memberikan sikap respon yang dimana 2 sikap ini berbeda, sangat berbeda, bertolak belakang. Yang satu burung pipit, ya kita tahu burung pipit burung yang memang ukurannya sangat kecil gitu ya, sebesar-besarnya burung pipit yang dia udah dewasa ya dia memang kecil gitu, tidak besar dengan sebesar burung-burung lain. Burung pipit yang kecil ditambah paruh burungnya atau mulutnya dia lebih kecil lagi. Tapi dengan keimanannya dia mengatakan, wahai Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan paruh saya yang sangat kecil ini, saya berjanji akan membantumu memadamkan apinya. Dan apa yang dilakukan oleh burung pipit, dia bolak-balik dari satu sumber air datang ke Nabi Ibrahim untuk menyiram sedikit demi sedikit air yang dia berikan kepada Nabi Ibrahim dengan harapan bisa padam. Dan apa yang dilakukan oleh cicak? Cicak melihat cicak atau kadal, saya lupa ya. Cicak atau kadal, saya lupa. Antara cicak atau kadal ini mentertawakan itu. Apa yang kamu lakukan burung pipit? Kamu tidak masuk akal gitu. Kamu itu kecil. Paruh kamu itu kecil. Mulut kamu itu kecil. Kamu lakukan istilahnya gitu ya. Si kadal ini berkata, yang kamu lakukan itu sia-sia gitu. Kamu lakukan sia-sia, tidak akan memadamkan api. Ya, secara logika memang sia-sia gitu ya. Secara logika kita manusia mungkin tidak berpengaruh banyak. Tapi apa hikmah yang bisa kita dapatkan dari 2 hewan ini? Hikmahnya adalah di mana keberpihakan kita ketika nanti Allah tanya, di mana umat muslim seluruh dunia ketika umat muslim di Palestina sedang dalam tekanan, dalam penderitaan yang sangat luar biasa. Maka kita bisa jawab, kita berada di barisan, berada di golongan orang-orang yang sama-sama menginginkan umat muslim di Palestina tetap bertahan dan mendapatkan kemerdekaannya nanti ketika Allah katakan Islam akan menang kembali di sana. Maka bukan seberapa banyak yang kita bantu. Memang kita kecil. Satu anak mungkin akan di bahasanya orang Sunda itu urunan ya, patungan. Satu anak ini oleh beberapa anak, kita berikan opsi pilihan, satu anak bisa oleh 2 anak, 8,5 dibagi 2, bahkan oleh 2 bunda yatim, oleh 3 bunda, oleh 4 bunda, bahkan sampai 5 bunda yang mungkin kurang lebihnya hanya Rp107.000 setiap bulannya. Bukan seberapa banyak, tapi insya Allah seberapa di mana kita berpihak ketika umat muslim Palestina sekarang sedang menderita. Selanjutnya, apa yang didapatkan apa yang akan didapatkan oleh para bunda-bunda sekalian ketika sudah berkomitmen menjadi bunda yatim yang ada di anak-anak yatim ada di Palestina Gaza. Yang pertama adalah sertifikat orang tua asuh. Ini akan diberikan bagi yang selesai berkomitmen selama 12 bulan. Jadi sertifikat ini akan diberikan di akhir tahun ya, akhir periode
di tahun ini 2024, maka akhir periodenya adalah bulan Desember 2024. Insya Allah, semoga Allah ridhoi, Allah izinkan kita diberikan umur panjang sehingga bisa istiqomah menjadi orang tua asuh anak-anak yatim di Palestina. Yang kedua adalah biodata anak yatim. Ini insya Allah akan diberikan di awal karena satu orang tua asuh atau beberapa orang tua asuh akan berkomitmen kepada satu anak yang mana anak itu nanti akan terus diberikan bantuan. Kalau satu orang tua asuh punya kelebihan lebih dari 850.000, bagaimana Kak gitu ya. Itu sangat diperbolehkan satu orang tua asuh mengambil 2 anak, 3 anak, 4 anak, bahkan 5 anak ketika memang punya kelebihan. Maka nanti kita akan berikan biodata anak yatim itu tidak hanya satu. Ketika kita berkomitmen 1 tahun ini ingin memberikan santunannya, donasi kita untuk 5 anak yatim, maka kita akan berikan 5 biodata. Selanjutnya, surat dari anak yatim ini juga akan diberikan sebagaimana sertifikat orang tua asuh 1 kali per tahun. Ini bisa di akhir tahun atau juga mungkin kita usahakan bisa di pertengahan tahun. Nanti kita bisa lihat contohnya orang tua asuh, anak-anak yatim itu yang sudah bisa menulis ya, dengan catatan ini anak-anak yang sudah bisa menulis, yang kayak di Indonesia mungkin anak-anak kita bisa 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, atau mungkin ada yang baru bisa nulis di usia 9 atau 10 tahun. Lalu bagaimana yang ketika kita mendapatkan anak yatim yang masih kecil gitu ya, masih 6 tahun ke bawah, masih balita gitu ya, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, maka surat ini akan ditulis oleh bundanya atau oleh uminya ya, oleh ibunya, akan dibantu dituliskan, yang mana itu hasil dari apa ya, suara hatinya gitu ya. Suara hatinya anak itu yang memang sudah bisa bicara tapi belum bisa nulis, anak-anak 3 tahun 4 tahun itu, apa yang kamu mau sampaikan nak kepada para bunda-bunda nanti di Indonesia yang sudah membantu mengakhir, akan dibantu oleh uminya, ibunya menuliskan surat tersebut. Selanjutnya informasi serta dokumentasi secara umum, dan yang terakhir informasi kondisi anak yatim secara umum. Ini akan diupdate insya Allah paling minimal gitu ya 1 bulan 1 kali. Dari secara umum itu tadi kesehatannya, lalu juga kondisi dia masih selamat atau enggak gitu ya, bahkan dia masih ada di rumah atau sudah pindah ke kamp pengungsian, atau kondisi-kondisi lainnya secara umum. Ini kita akan coba lihat para bunda sekalian, sertifikat biodata. Nah ini contoh sertifikat yang akan didapatkan. Sertifikat bunda yatim Gaza diberikan kepada nanti anak, kepada nama bundanya siapa, atau kita niatkan bagaimana kalau saya berkomitmen menjadi bunda yatim tapi bukan atas nama saya ingin meniatkan untuk orang tua saya yang sudah meninggal, maka nanti bisa diberikan kepada nama orang tuanya, ayahnya, ibunya yang sudah meninggal, almarhum siapa yang sudah kita niatkan pahalanya mengalir kepada orang tua kita. Telah terdata menjadi orang tua asuh untuk satu anak yatim pada periode Januari insya Allah ya 2024 sampai April 2024. Nah ini biodata anaknya disertakan foto, tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, nama ibunya, pekerjaan ibu, tanggal wafat ayahnya. Yang diasuh oleh siapa? Tadi ya disampaikan seperti di kalau tadi sertifikat khusus untuk bunda-bunda sekalian yang berkomitmen menjadi orang tua asuh. Kalau di biodata ini ada biodata anaknya dan juga akan ada dijelaskan diasuh oleh siapa. Dan ini contoh surat dari surat cinta dari anak-anak yatim di sana. Bisa dipahami para bunda sekalian ini apa yang ditulis, Masya Allah ya. Insya Allah sebagian sudah paham apa yang ditulis. Saya pribadi harus banyak belajar lagi nih bahasa Arab, karena ini bahasa Arabnya tidak seperti yang kita pelajari gitu ya, ada harokat dan apa tandanya. Kalau ini memang murni ya, bahasa Arabnya di sana bahasa Arab Palestina gitu ya. Nanti dibantu ya, dibantu sama translator apa yang ditulis oleh anak-anak yatim di sana. Selanjutnya nah, ini dokumentasi penyaluran yang sudah dilakukan oleh mitra kami yang terjun langsung ke lapangan, yaitu Adara. Ini yang sudah dilakukan di 3 tahun kemarin, 2021, 2022, dan 2023. Ini
kita berikan lebih banyak memang dalam bentuk uang ya, dana tunai gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu kebutuhan apa ya, maksudnya kita ketika kita update dengan tim lapangan mungkin sudah dapat update-nya. Tapi ketika kita kalau menebak-nebak hatinya mereka, kita tidak tahu apa yang sedang betul-betul mereka saat itu butuhkan. Maka kita akan prioritaskan diberikan dalam bentuk uang, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita berikan dalam bentuk tadi bantuan langsung dalam bentuk makanan dan yang lain-lain. Tapi diusahakan dalam 1 bulan itu tetap ada uang yang mereka pegang sebagai uang saku untuk mereka dalam 1 bulan itu. Tuh, sekalian. Dan ini panggilan kebaikan yang sudah ada di depan kita selama agresi Taufan Al-Aqsa Oktober, November, dan Desember kemarin. Sudah ada kurang lebih yang terdata oleh tim kami di lapangan 50 yatim korban agresi 2023 telah memanggil kita untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah ridhoi para bunda sekalian, diberikan kemampuan untuk diluaskan rezekinya sehingga bisa menjadi bagian keluarganya, menjadi bagian keutuhan hidup anak-anak yatim yang ada di Gaza, Palestina. Nanti lebih lanjutnya ada tim daripada Pak Budi yang menghubungi ya, sebagian sudah dihubungi yang nantinya akan komitmen untuk selama 1 tahun. Nanti tim dari Pak Budi akan terus memaintenance ya. Syukur-syukur nanti ketika ada patungan gitu ya, patungan 1 anak 3 bunda ya, 3 bunda, 5 bunda, maka nanti diinformasikan dalam 1 pintu, mungkin dalam 1 WA grup gitu ya, izin nanti kalau para bunda yang memang tidak full 1 anak 850, misalnya saya hanya mampu Ustadz 107.000 gitu, atau 200 sekian, 400 teman lainnya, bunda-bunda lainnya yang memang satu 1 anak yang sama. Ini ada yang bertanya, Pak Budi, saya izin langsung jawab ya. Untuk sesi tanya, misalkan saya memilih pembayaran 107 per bulan, misalkan saya membayar langsung beberapa bulan di depan, saat ini saya sedang tidak bekerja, maka itu saya memilih pembayaran yang paling rendah, kata saat bulan hari saya punya masukan lagi, mohon doakan, misalkan menaikkan pembayaran saya misalnya dari 1.000 jadi naik ke 800. Terima kasih. Nah, ini secara teknisnya nanti coba akan dibantu ya oleh Pak Budi. Dari saya sekian dulu untuk penjelasan programnya. Tafadhol para bunda sekalian, disiapkan pertanyaannya. Kita akan berlanjut kepada sesi tanya jawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pak Budi. Masya Allah. Ada siap. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khair kepada Ustadz Dudi yang sudah menyampaikan dan memaparkan terkait dengan program Bunda Yatim ini ya. Masya Allah, luar biasa. Barangkali bunda-bunda ada pertanyaan yang mau disampaikan kepada pemateri kita, silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Yang masih kebingungan atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya ataupun tadi ketika pemaparan ada yang belum tersampaikan, silakan untuk ditanyakan. Dari yang di chat ya, Tevi. Oh iya, boleh Ustaz. Ya, inilah untuk yang di chat, insya Allah diperbolehkan ya, sebagaimana kemampuan mungkin ya. Jadi memang kita tidak memberatkan jika memang kondisi saat ini baru bisa tadi di opsi atau pilihan yang paling ringan yaitu 107.000 itu ya untuk 6 orang ya, 6 atau 7 orang ya. 8 Ustaz, maaf. 8 ya, 8 orang, nanti ketika memang diniatkan 107 itu untuk beberapa bulan, mungkin nanti tim dari Pak Budi, TVP, dan kawan-kawan nanti akan mengalokasikan itu untuk beberapa bulan dan digabungkan agar nanti kita berikan kepada rakyat ini itu secara utuh 850.000. Tapi insya Allah sudah disampaikan juga akan ada 1 WA grup ya, yang mana nanti WA grup itu dengan kelompok yang sama, mungkin Bunda Tina yang 107.000 dengan bunda-bunda lain juga yang nominal yang sama. Itu ya.
Ada dua pertanyaan ya, dan bagaimana ketika nanti Allah berikan kelebihan nanti di pertengahan, insya Allah ya Allah luaskan rezekinya, Allah mampukan Bunda Vina nanti bisa lebih dari itu, dari komitmen awal, maka nanti boleh ya, sangat diperbolehkan ketika nanti saya di awal 107.000, nanti di Februari dilihat-lihat, oh ternyata masih ada lebih dari penghasilan saya, sudah mengalokasikan untuk kebutuhan sehari-hari, ternyata masih. Ustaz, nge-lag kayaknya tuh. Ya, sepertinya Ustadz Dudi terkendala sinyal ya, Bunda-Bunda. Tapi seperti yang tadi sudah disampaikan, insya Allah untuk yang tadi ditanyakan oleh Bunda Vina, insya Allah diperbolehkan ya Bunda. Jadi Bunda bisa menyesuaikan untuk besarannya seperti yang sudah dikirimkan melalui proposal Bunda Yatim tersebut, bisa memilih sesuai dengan kesanggupan ataupun keinginannya gitu. Donasi yang mau disalurkan setiap bulannya. Jika ada kendala ataupun mungkin ingin menambah ataupun berkurang donasinya, Bunda-Bunda bisa bertanya kepada rekan-rekan Amil ya Bunda yang sudah menghubungi Bunda-Bunda sebelumnya. Nanti Bunda-Bunda bisa diarahkan oleh para Amil tersebut untuk melakukan proses transfer ataupun penyalurannya seperti apa, seperti itu Bunda-Bunda. Baik, terima kasih kepada Bunda Vina yang sudah bertanya. Kemudian untuk bunda-bunda lainnya yang masih ada pertanyaan ataupun hal-hal yang masih bingung, boleh ditanyakan. Silakan bisa melalui chat ataupun bisa buka suaranya, dipersilakan. Baik, sambil menunggu yang akan bertanya, izin menambahkan sedikit. Tadi sudah disampaikan bahwa akan dibuatkan satu grup khusus untuk bunda-bunda yang memilih untuk berdonasi secara urunan ya, ataupun patungan seperti itu. Jadi nanti dari pihak Abulia Tama akan memilihkan ataupun menyesuaikan dengan pilihan donasi yang bunda-bunda sudah pilih gitu. Untuk misalkan untuk 3 donatur nanti dari pihak Abulia Tama akan memilihkan 3 bunda-bunda ataupun 3 orang bunda yang nantinya akan dibuatkan satu grup seperti itu. Insya Allah untuk grupnya sedang diproses ya Bunda. Harap ditunggu, nanti informasinya akan kami kirimkan melalui pesan WhatsApp seperti itu. Baik, ada lagi yang mau bertanya Bunda? Apakah Ustadz Dudi sudah bergabung kembali? Ya, ada pertanyaan baru kah? Mohon maaf tadi sinyalnya. Iya, tidak apa. Belum ada, sepertinya sudah cukup paham bunda-bunda kita, Masya Allah ya, luar biasa. Kita lagi ini juga tadi ada beberapa yang memang menyampaikan ya sedang ada aktivitas lain mungkin ya TPP ya. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa disimak kembali ya rekamannya begitu ya. Masya Allah, Bunda Vina sudah cukup. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Vina. Baik, kalau begitu untuk bunda-bunda sekalian, jika tidak ada pertanyaan lagi, insya Allah untuk Zoom kita kali ini akan dicukupkan terlebih dahulu. Nanti untuk video rekamannya dan juga materi terkait dengan program Bunda Yatim ini, insya Allah akan di-share oleh para amil yang sudah menghubungi bunda-bunda. Jadi bunda-bunda bisa menyimak kembali dan bisa mempelajari kembali melalui materi yang sudah tadi disampaikan oleh Ustadz Dudi seperti itu. Baik, ada yang mau ditambahkan sebelumnya, Ustadz Dudi? Mungkin ada beberapa video ya yang mau disampaikan oleh tim kita di tim media ya. Sudah standby kan, Sari? Insya Allah ada beberapa video penyaluran juga ya. Ya. Masya Allah, baik. Silakan. Teh Sari sudah siap? Oh ya, siap.
sudah jadi kohos ya, silakan ya. Boleh ditampilkan dulu. Innocent cries, innocent lies. Where do they go? Where do they hide? They wanna play, they wanna stay. No more goodbyes, too young to die. They just want home, that they can go, achieve all their goals. We have a dream, and we believe one day they'll be free. Children of Gaza, the Ummah is with you, the world is with you too. We'll never leave you. Children of Gaza, Allah's plan will come true. This promise is for you. With patience you'll get through. From the evil to the hate to the lies they create, Palestine will be free. Palestine will be free. From the evil to the hate to the lies they create, Palestine will be free. Palestine will be free. Imagine the skies. أنا زهوة فرج السموني، إحنا نازحين من غزة. أنا عمري 10 سنين. Masya Allah, luar biasa ya, bunda-bunda. Duh, sedih ya rasanya melihat video yang tadi sudah ditampilkan. Izin menyampaikan juga ya bunda-bunda bahwa Las Abul Yatama sudah 4 kali menyalurkan donasinya ke Palestina sebanyak 4 kali. Dan insya Allah kita akan sedang persiapan untuk menyalurkan kembali untuk yang ke-5 kali ke Palestina. Dan insya Allah ketua kami dari Las Abul Yatama akan mengirimkan secara langsung ke Mesir seperti itu. Baik. Baik, insya Allah ada satu video lagi ya bunda-bunda. Silakan untuk menyimak terlebih dahulu. القدس وعكا نحن إلى يافا، في غزة نحن وقلب جنين. الواحد منا يزهر آلافا، لن تذبل فينا ورقة تين. ما هان الحق عليك ولا خافا، عودتنا إيمان ويقين. لن نسكت لن نستسلم، لا 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 لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين. فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لا. أنا زهوة. Itu salah satu cuplikan ataupun video penyaluran yang dilakukan oleh Las Abul Yatama yang kita bekerja sama dengan salah satu lembaga internasional yaitu GDD, seperti itu bunda-bunda. Baik, kita tutup saja untuk sesi kali ini. Mudah-mudahan akan ada sesi-sesi selanjutnya yang bisa kami selenggarakan dan bisa silaturahmi kembali dengan bunda-bunda. Kembali lagi kami sampaikan, bila mana ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin Bunda pertanyakan, bisa langsung menghubungi Amil yang sudah menghubungi bunda-bunda sekalian, seperti itu.
Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah menyediakan waktunya untuk bisa menyimak informasi yang tadi sudah kami sampaikan. Kita tutup sesi kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi bunda-bunda. Silakan untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sehat-sehat ya, bunda sekalian. Ya, terima kasih bunda-bunda.